Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi Bisa berangkat umroh melangkah gratis. kaki ke ilmu sikir, dakwanya si Akbar Muhammad Umrohnya Fatur kosasi Rahman, ongkosnya bisa dikasih sama berapa? datang ke sini. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dengan berkat dukungan jasmani rohaniku, nggak ada yang bisa dijawab. Madat Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, bimbinglah muridmu ini selalu Dalam kitab sampai akhir hayat ini. Al-Mawahib Al-Makkiyah yang termasuk min ahamil umur, perkara yang terpenting, yang paling urgen adalah tentang mursyid. Amin. Madat ya Allah. Jadi masalah mursyid, pembimbing sebagai pewarisnya Nabi, banyak orang lihat Sana-sana aja kadang. berjumpa Nabi, banyak orang yang mengatakan begitu. Ya, men itu perosotan ayun-ayunan, ada perosotan, ada ayunan. Ya, doak sana ya. Kalau benar itu Sama kepada kakak. Nabi mewariskan setiap zaman ada Doak mursyid Khadijah dibawa sama pewarisnya. kakak, main perosotan sama ayun-ayunan. Ada yang Ditemani nama kakak. rindu kepada Nabi, tapi kepada pewaris nggak dicari. Maka termasuk min ahamil umur, perkara yang paling urgen, yang paling penting. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sebab harus dipastikan dulu ilmunya benar sampai kepada Nabi. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, aqobah yang pertama bagi orang yang ingin mencari Allah, ingin mendapatkan surga Allah, harus dilalui aqobatul ilmi wal ma'rifat, ilmu dan pengetahuan tentang Allah. Adanya di siapa ilmu itu? Di mursyid, di ulama, pewarisnya para nabi, pewarisnya nabi kita. Tidak akan mungkin bisa melangkah berikutnya tanpa langkah awal ini tidak dijalankan. Maka oleh sebab itu Bapak ingin lebih memperluas, memperdalam tentang ciri-ciri tanda-tanda dari mursyid itu. Sebab bisa jadi ketuker-tuker, asal bisa yang ceramah disebut pewaris Nabi, asal bisa khutbah disebut ulama, asal bisa mimpin pondok pesantren disebut ulama. Ada ulama dalam pandangan manusia, ada ulama dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mursyid itu bermartabat-martabat. Yang paling tinggi adalah mursyid al-kamil al-mukamil, yang sempurna ilmunya dari Allah dan disempurnakan untuk mendidik murid-muridnya. Amin ya Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Namanya mursyid al-kamil al-mukamil, sempurna ilmunya atas izin Allah, al-mukamil menyempurnakan membimbing dengan ilmunya kepada murid-muridnya. Hijabnya penghalang hati manusia untuk mampu meyakini, mengimani, mengakui kepada mursyid kamil mukamil yang paling tebal hijab atau penghalangnya. Jadi hijabnya, penghalangnya tebal. Kalau ada orang, kata orang itu wali Allah, orang pada berburu kepadanya, seistiqlal, mudah amat percaya begitu. Kira-kira kepercayaannya mahal atau murah? Murah.
Asal kata orang tuh wali, tuh mursyid, tiba-tiba orang berbondong-bondong yang sholat cuma Jumat sekali. Orang yang jarang ngaji, tiba-tiba percaya begitu saja. Itu murah. Mending yang mahal, mending yang murah. Mahal. Kasih contoh. Banyak batu enggak? Banyak. Batu banyak kan jenisnya? Banyak. Mana batu yang paling murah? Namanya apa? Batu kora, kerikil. Kata orang Sunda, barangkal. Koral. Koral. Batu koral. Fungsinya untuk apa? Nguruk. Fungsinya apa? Nguruk. Berapa satu truk? Paling 300.000. 300.000. Banyak nggak satu truk? Banyak. Harganya berapa? 300.000 rupiah. Bapak-bapak suka dengan apa namanya? Batu akik. Jalan-jalan untuk pasar apa namanya? Jatinegara, Rawa, Bening. Banyak kan di sana? Yang di etalase, bersinar-sinar. Ternyata bersinar-sinar. Di atasnya ada apa? Lampu. Lampu. Dikirain dari apa? Dari batu keluar sinarnya. Ternyata disinari oleh Lampu. kira-kira yang di etalase paling depan bisa dipegang kan? Kita nyamperin ke situ, Pak. Kalau lihat yang ini, dikasih nggak lihat? Dikasih. Dikasih megang apa enggak? Dikasih lihat, dikasih megang. Kira-kira batu apa tuh yang ada di depan ini? Ya paling bacaan. Harganya berapa? 250.000. Pengalaman bagaimana tuh? Berapa penting? Warnanya mana jamur? Ya, ada di etalase. Ya ke belakang dulu. Apa namanya? Berangkas di jamur. Kalau yang nanyainnya nggak pantas, nggak layak, nggak dikeluarin. Tapi kalau penampilannya oke, dia keluarin. Ya, tahu tuh duitnya. Nih jam berapa? 500 juta. Sama gedenya segitu. Ditimbang sama. Tapi 500 juta. Kira-kira yang paling tinggi batu apa nilainya? Berlian. Itu mah miliaran. Bisa nggak sembarang orang lihat? Tidak bisa. Yang hadir di sini mata kita pernah nggak melihat berlian? Belum pernah. Iya, bukan ditanya punya. Belum pernah Apa akan sih. tanya punya? Kelihatan tapaknya. La ilaha illallah. Pernah lihat apa enggak? Belum pernah lihat, megang pun nggak pernah. Lihat aja belum pernah. Itu berlian yang puluhan miliar itu. Itulah gambaran manusia pilihan. Manusia pilihan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mursyid al-kamil al-kamil. Maka penghalang hati manusia bisa menembus kepada wali atau mursyid kamil coba berhijab ribuan hijab udah ngaji 10 tahun masih molok aja. Kalau tadi baru dikabarin tuh mursyid tuh wali langsung itu
sampai pintu masjidnya copot. Jebol. Katanya, Iya. saking Ada. berburu. Ada. Jadi jangan ketika Allah sampaikan ilmu menurut pandangan para ulama. Hijabnya itu tebal. Satu hijab tersingkap, ada hijab berikutnya. Hijab berikutnya tersingkap oleh Allah, ada hijab berikutnya. Jadi hijab yang menghalangi manusia, tabir yang menghalangi manusia. Sebab Bapak Ibu sekalian, mursyid kamil mukamil itu adalah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Dan orang yang ditunjuk itu berjumpa dengan Rasulullah SAW secara ruhaniah. Nah ini yang gak ada saksinya. Seperti Nabi di Gua Hiro diangkat dari Nabi dan Rasul, gak ada satu orang pun saksi. Demikian pun mursyid kamil mukamil berjumpa dengan Rasulullah SAW dan ditunjuk sebagai mursyid, sebagai khalifahnya, sebagai pewarisnya, tanpa ada pun seorang pun saksi. Nah ini yang berat dari situ. Beratnya di situ. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ingin yang murah, dapat yang murah, ingin dapat yang mahal. Mau yang mahal sih. Dapat satu truk, cuma 300.000. Nanti di akhiratnya akan dibuktikan. Nanti di akhirat ini akan dibuktikan. Bersama siapa? Siapa gurumu? Siapa pemimpinmu? Siapa pembimbingmu? Semua akan disingkap oleh Allah nanti di mahsyar. Ada orang yang sudah senang di dunia punya pemimpin, dia baca ke surga. Digambarkan dalam Al-Quran. Ternyata di mahsyar diangkat, topengnya diangkat. Pakaian kebesaran yang ketika di dunia diangkat. Ditelanjangi oleh Allah. Siapa diri yang sesungguhnya? Menjerit semua pengikutnya lalu berkata, direkam dalam Al-Quran. Rabbana aqwa'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Tuhan kami, dulu ketika di dunia kami taat kepada pembesar-pembesar kami. Mereka ngajak kepada kami ke surga. Tapi hari ini ternyata terbukti. Fa'adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari jalan. Lalu mereka meminta kepada Allah, Rabbana atihim bi'afaidin minal azab. Ya Rabb, kalau demikian berikan kepada pemimpin-pemimpin kami yang kami urut-urutkan ketika di dunia, yang kami ikuti ketika di dunia, bi'afaidin minal azab, 2 lipat siksa. 1 lipat siksa dirinya sesat, dan 1 lipat siksa karena mereka menyesatkan kami. Wal'anhum la'nan kabira, laknatlah pemimpin kami itu dengan laknat yang besar. Sudah disebutkan dalam Al-Quran supaya gak salah memilih pemimpin dalam hidup ini. Bapak Ibu, Bapak di TPRI sudah 7 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Sudah 170 judul. Hafal semua nggak judulnya? Tidak. Judulnya aja tuh. Yang ini sudah belum tahu. Judulnya yang 170 hafal. Ya Allah, judulnya aja nggak tahu. Gimana isinya? Apakah sudah di TPRI, TV nasional, abring-abringan kata orang sudah bergerombolan datang ke sini atau ke Tasikmalaya ingin berburu itu kan? Kalau ketemu di Bandung, oh ini ya, sobat Roma, makasih ya ilmunya, selesai. Alhamdulillah. Umroh ketemu, ini ya sobat Roma dia,
Makasih ilmunya ya. Selesai. Baru segitu. Jadi yang terhijab itu bukan fisiknya. Yang terhijab bukan namanya sudah menggaung. Fisiknya tampil terus di TV nasional bisa jadi. Tapi yang terhijab itu isian tentang kemursidan yang ada di dalam lubuk hatinya, yang disematkan oleh Rasulullah SAW, yang dimandatkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang susah, namanya khususiat dalam kitab Al-Hikam Syahid Muhammad. Khususiat kemursidan itu ada di hati seseorang, disematkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang susah untuk dibongkar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bukan kenal nama dan alamat, identitas yang itu mah gampang. Khususiat yang gaib yang ada dalam hati yang disematkan oleh siapa? Rasulullah SAW yang mewariskannya. Itu yang sulit, hijab yang tebal, penghalang tirai yang tebal yang menghijab hati manusia. Jadi ada dalam ruh, di dalam kalbu seorang mursyid. Kalau lihat fisiknya sama, betul nggak? Betul. Seperti dulu para nabi dan para sahabat diutus oleh Allah kepada kaumnya, kata kaumnya, masa nabi suka makan? Masa nabi yamsu nabil aswaq, suka ke pasar? Masa nabi atau rasul kok punya istri? Yang dilihat adalah sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang biasa, menembus khususan kenabian yang ada dalam qalbu ruh seorang nabi. Itu yang susah. Perlu kebersihan hati, perlu kesungguhan, maka atas izin Allah akan disingkap, baru dia iman percaya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita lebih jelas mengenal mursyid di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Kahfi. May yahdillah wa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk firman Allah dalam surah Al-Kahfi, dialah orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang mencari jalan kesesatan, sebab Allah turunkan kepada manusia dua jalan, wa hadainahun najdain. Allah turunkan ke muka bumi kepada manusia dua jalan, jalan yang lurus dibawa oleh para nabi dan jalan kesesatan. Barang siapa yang mengambil jalan kesesatan, dia termasuk orang yang sesat. Dan engkau tidak akan menemukan orang yang disesatkan itu seorang wali yang mursyid. Dua kalimat, wali yang mursyidah, wali mursyid. Murid-murid Indonesia penasaran nanya ke ulama-ulama, ke pondok-pondok pesantren, apa tafsir walian mursyid? Kata tokoh A, oh walian mursyid Al-Quran. Walian itu artinya, maknanya adalah wali Allah. Ya. Walian itu wali Allah. Makna wali Allah itu bisa dekat dengan Allah atau dibimbing oleh Allah.
dilindungi oleh Allah. Kedua, mursyidah. Nah, walian itu bukan diangkat oleh manusia. Beda dengan presiden, beda dengan kiai, beda dengan ustadz. Dipilih oleh masyarakatnya, diakui oleh masyarakatnya. Tapi wali itu adalah kekhususan dan kerahasiaan. Allah lah yang berhak mengangkat seseorang jadi walinya. Perhatikan. Jadi bukan kasab, bukan usaha manusia, bukan pilihan manusia, tapi pilihan dari Allah, itu wali. Di mana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, orang yang bertakarub kepada Allah yang dengan yang fardu dengan yang sunnah, yang fardu sholat subuh, yang sunnah tahajudnya, alangkah dari tahajud berjamaah, yang berjamaah. Nah, yang fardu dengan yang sunnah, itulah jalan mendekatkan diri kepada hatta uhibbahu, sehingga aku, firman Allah, mencintai orang itu. Nah, jadi kalau Allah mencintainya, itulah wali Allah. Jadi kalau hamba yang menjalankan yang fardu dengan yang sunnah, terus-terusan dengan hati yang ikhlas, Allah mencintainya, baru itulah wali Allah. Jadi wali Allah itu yang angkatnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, wali Allah itu ada 9 tingkatan. Maka dalam kehidupan dunia, Bapak Ibu sekalian, kita mengenal ada 2 kepemimpinan, ada 2 pemerintahan. Kepemimpinan dan pemerintahan yang pertama adalah yang dipilih oleh manusia. Seperti di negara demokrasi republik. Ya, sebentar lagi kita akan apa? Pemilu tanggal berapa? 14. Jangan golput. Jangan apa? Golput. Indonesia butuh perubahan. Perubahan. Emang mau gini terus? Mau nggak gini terus? Mau nggak? Harus perubahan. Harus berubah. Oh nggak, amin. Amin ya Allah, amin. Tunggu perintah. Kemarin kan itu zikir. Bapak ingin memberikan kekuatan batin lewat zikir, Allah kabulkan. Amin ya Allah. Ada takbar Bapak berharap Muhammad. ini negeri ini maju yang sesungguhnya. Amin. Nggak mau jadi bangsa yang rendahan. Tenaga kerja kita keluar hanya jadi TKW, hanya jadi supir. Siapa yang bisa? Ya pemerintahnya, yang presidennya, yang bisa mengedukasi, yang bisa menciptakan good governance, pemerintahan yang baik, yang bersih, yang punya integritas tinggi. Dari pucuknya dulu semua. Kalau dari atasnya lemah, ke bawahnya lebih Lemah. kata pepatah, guru kencing, santri kencing, Berlari. Kalau presidennya nggak benar, apalagi rakyatnya ke bawahnya. Betul. Ini urusan agama. Agama itu berbicara urusan kehidupan. Nabi urus urusan kehidupan. Contohnya di Madinah. Kalau diulang-ulang terus, bukan kampanye ini. Tapi mendorong supaya milih yang benar. Benar, milih yang benar. Amin. Serius. Amin. Jangan pisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama harus ngurus urusan
dunia seperti dicontohkan oleh Nabi kita. Amin ya Allah. Jangan pisahkan urusan agama dengan ilmu pengetahuan yang manapun juga. Saling menguatkan. Saling dukung mendukung. Satu sama lain. Ulama enggak urus-urus masalah politik. Kata siapa? Nabi yang mencontohkan. Coba Nabi di Madinah. Beliau hijrah ke Madinah. Kaum Aus dan Khazraj masuk Islam. Sebelum masuk Islam, dua kabilah besar ini saling berperang, saling mengalahkan, tidak pernah berhenti. Tapi setelah masuk Islam, menjadi saudara. Di Madinah penduduknya bukan hanya kaum muslimin, ada Yahudi pun berkabilah-kabilah. Ada Nasrani, ada Majusi. Bagaimana langkah Nabi? Menciptakan Madinah yang aman, yang damai bagi semua penduduk yang berbeda-beda suku dan agamanya. Perhatikan Islam berkumpul di lobi semua. Maka Nabi membuat namanya Sohifah Madaniyah, perjanjian kota Madinah, piagam kota Madinah. Semua kabilah membaca apa yang tertuang dalam piagam Madinah ini. Hidup rukun, saling menjaga, saling menghormati. Kalau ada kabilah diserang, maka semua ikut berperang. Itu yang tertuang dalam piagam Madinah. Itulah agama, ngurus kehidupan supaya berbeda-beda suku, berbeda-beda agama bersatu. Amin ya Allah. Islam yang diajarkan bukan Islam parsial yang memisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Urusan dunia mah urusan agama mah di masjid saja. Urusan pemerintahan mah gimana mereka saja. Salah. Mudah-mudahan negara kita terpilih pemimpin yang terbaik insyaallah. Amin ya Allah, amin. Maka perbanyak ya Hayyu Ya Qayyum. Perbanyak. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Dan jadi kita lanjutkan masalah mursyid. Tadi ada walian, wali. Jadi di dunia ini ada dua pemerintahan dan kepemimpinan. Perhatikan. Pertama, pemerintahan dan kepemimpinan manusia. Dipilih oleh manusia, diatur oleh manusia. Bisa negara republik seperti Indonesia, bisa kerajaan seperti Saudi Arabia, ataupun yang paling dekat tetangga kita di Asia Tenggara mana? Brunei Darussalam. Semua adalah pemerintahan dan kepemimpinan yang dibangun oleh manusia. Ada yang kedua, ini yang jarang orang tahu. Kepemimpinan yang dibangun oleh Allah. Kepemimpinan yang dibangun oleh Allah adalah para nabi dan para rasul. Allah lah yang memilih mereka dan langsung mengangkat sebagai imam bagi manusia, bagi kaumnya. Setelah Nabi SAW wafat, Nabi mewariskan agama ini kepada para ulama, kepada para mursyid. Maka mursyid itu adalah orang yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namanya wali Allah. Maka wali Allah itu ada 9 tingkatan. Yang paling tinggi namanya Sultan Aulia. Satu pemimpin wali Allah bagi wali Allah yang lainnya. Yang kedua, imam ini hanya 2. Itu ibarat kalau presiden, ada wakil presiden, ada menteri-menteri, ada gubernur-gubernur, ada bupati-bupati, wali kota, sampai Pak RT. Yang paling banyak Pak RT atau presiden? Pak RT.
dalam strata kewalian yang paling tinggi Sultan Aulia satu saja sedunia. Imamaini hanya 2 saja sedunia. Autanul Ali hanya 4 saja sedunia. Yang paling banyak Mufridun itu ibarat Pak RT-nya. Namanya Wali Mufridun. Tersebar di seluruh dunia. Kalau tidak ada kepemimpinan Allah yang disebut wali Allah ini, lah halakat dunia, kiamat terjadi. Walaupun penduduk bumi mayoritas mengingkari Allah, Allah sampai murka, tapi ketika melihat wali-wali Allah yang terus sujud, yang terus berpikir, yang selalu terus dalam jalan Allah, membuat surut murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peran kepemimpinan Allah lewat wali-walinya. Nah, wali yang mursyida surah Al-Kahfi, dia wali Allah yang dipilih oleh Allah. Amin ya. Sekaligus mursyida yang ditugaskan membimbing umat. Tidak setiap wali ditugaskan membimbing, ada wali untuk dirinya sendiri. Mursyid, ya wali tinggi kewaliannya, mursyid ditugaskan membimbing umat. Itulah disebut wali mursyid. Maka kalau bertanya kepada ahlinya untuk menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, kepemimpinan yang tersembunyi, kepemimpinan para wali ini tidak nampak. Beda dengan kepemimpinan manusia. Kalau raja suka pakai apa biasanya? Ada mahkotanya. Kalau presiden ada tanda-tanda. Gubernur ada pakaian khusus dan tanda-tandanya. Orang tahu. Tapi kalau wali Allah tidak ada tanda-tanda yang zahir. Tandanya batin. Apa yang batin? Hatinya cinta kepada Allah. Selalu zikir kapanpun dan dimanapun berada. Itulah wali Allah. Tanda yang dasarnya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang tidak akan mengenal tentang strata struktur kewalian yang 9 ini. Adanya dalam ilmu tasawuf, nggak ada dalam ilmu fikih, nggak ada dalam ilmu tauhid, yang ada dalam ilmu masalah strata martabat kewalian sebagai kepemimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terhijab manusia, terhalang hati manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, kembali kita hanya berusaha, Allah lah yang berhak menunjukkannya. Kata Syahid Ma'atulillah dalam kitab li'annahu la yusilu ilaihi ila man arada ayusila ilaihi. Tidak akan sampai berjumpa dengan seorang mursyid kecuali orang itu dikehendaki oleh Allah sampai kepada Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada Allah akan dijumpakan lewat mursyid. Mursyidlah yang membawa murid sampai kepada siapa? Kepada Allah. Maka tanpa izin Allah tidak akan berjumpa dengan wali mursyid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka Bapak Ibu sekalian, banyakkah yang disebut dengan mursyid ini? Banyak apa sedikit? Sedikit. Yang jadi muridnya banyak apa sedikit? Banyak muridnya mah. Mending yang sedikit, mending yang banyak. Mending yang mahal, mending yang murah. Mahal. Dalam kitab Tajul Arus
karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Insyaallah sudah. Idza talabta faqihan wajadta katsiran. Murid-muridku, apabila engkau mencari seorang yang pandai di bidang ilmu syariat, pandai di bidang ilmu fikih, kau akan menemukan yang banyak sekali. Di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi Islam mencetak orang-orang yang pandai di bidang ilmu fikih. Wa idza talabta, apabila engkau ingin mencari tabiban, seorang tabib yang mengobati fisik kita, cari dokter, wajadta mithla dalik, kau akan menemukan yang sama banyak. Banyak nggak? Banyak nggak? Dokter banyak nggak? Banyak. Wa idza talabta, apabila engkau mau mencari qori'an, orang yang pandai baca Quran, baca kitab, wajadta ma la yuhsa, kau akan menemukannya tidak terhitung saking banyak. Wa idza talabta man yadulluka 'ala Allah, tapi apabila engkau ingin mencari orang yang menunjukkanmu kepada Allah, kita jadi ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah. Wa yu'arrifu bi uyubi nafsi, dan memperkenalkanmu jadi tahu kelemahan diri kita. Lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Setelah ketemu orang itu jadi tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, kita sibuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai tambah rajin ngaji, tambah pandai, tambah kelihatan kesalahan orang. Tambah rajin ngajinya. Ahli bid'ah, yang suka ahli bid'ah, yang suka tahlilan ahli bid'ah, yang suka tawasulan ahli syirik. Bukannya tambah tahu kesalahan diri, kekurangan diri, aib-aib diri. Nah, kalau engkau mencari orang yang menunjukkanmu kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, sekaligus memperkenalkan kelemahan diri, menjadi tahu salah diri, mampu tobat kepada Allah, sibuk dengan memperbaiki aibnya, sibuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Lam tajid ilakon, kau tidak akan menemukan orang itu kecuali sedikit. Ada sabar Dan tidak wajadlah, kalau kau sudah menemukan orang dengan kriteria seperti itu, peganglah dengan dua tangan. Kenapa? Mandat sabar. Keyakinan itu dipegang dengan dua tangan. Licin. Licin. Ujiannya akan naik kelas. Kalau engkau sudah meyakini orang yang memiliki kriteria tersebut, peganglah keyakinan itu dengan dua tanganmu, sebab ujiannya meningkat, naik kelas ujiannya. Maka pegang dengan kedua tangan kita. Supaya apa? Supaya keyakinan itu dalam kolom kita sampai akhir ayat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Nah, itu adalah sifat-sifat dari mursyid yang kamil, mukamil. Kemudian para ulama membuat syarat bagi mursyid itu minimal 4 saja. Minimal berapa? 4 saja syarat dari mursyid itu, supaya jelas bagi umat. Yang pertama, ayakuna aliman bil faraid. Yang pertama, mursyid itu mengetahui
secara mendalam tentang keparduan dalam agama. Menguasai ilmu tauhid, menguasai ilmu fikih. Itu yang dimaksud dengan keparduan dalam agama, tauhid dan fikih. Jangan sampai mursyidnya nggak tahu ilmu fikih. Gimana bisa ibadah kalau nggak tahu ilmu fikih? Bapak suka khawatir Bapak Ibu sekalian. Sekarang tuh orang yang inginnya yang wah bisa mengetahui yang gaib, kelompok-kelompok seperti itu atas nama tasawuf, atas nama thariqah. Tapi mursyid yang nggak ngerti masalah fikih, nggak ngerti masalah ilmu tauhid, keparduan dalam agama. Di tempat ini ada orang meninggal, kakekmu itu ahli neraka. Kalau ingin ke surga, bayar 250 juta. Ada itu. Ada. Bukan senang. Bukan katanya. Nyata. Di Bekasi. Iya, Nyata. emang orang Bekasi. Golongannya mertua saya itu. Meninggal Bayar. pamannya. Ahli neraka. Yang bayar apa Kalau yang tidak berguru kepadanya, ahli neraka semua. Kalau tidak berguru kepada dirinya, ahli neraka semua. Kalau ingin diselamatkan, bayar 250 juta. Ditanya, tanya sama kakaknya yang sudah jadi murid. Tanya silsilahnya kemana? Ditanya silsilahnya ke Pak Soekarno. Emang Soekarno pernah jadi mursyid? Belum. Segitu aja udah kelihatan. Soekarno kejawen. Penting ada silsilah dari siapa? Supaya jelas. Itu namanya penipuan. Bahaya luar biasa bagi yang awam. Wah, kalau sudah yakin dipegang kuat-kuat keyakinan itu, nauzubillah. Maka mursyid yang benar itu satu mengetahui tentang keparduan dalam agama, baik yang tertuang dalam ilmu tauhid maupun yang tertuang dalam ilmu fikih. Keparduan dalam agama. Yang kedua, ayat kunna arifan billah. Mursyid itu orang yang sudah ahli ma'rifat, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat itu seperti apa? Qalbu yang tersingkap hijabnya, penghalang qalbunya, kemudian qalbunya merasakan hadirnya Allah. Tambah dalam ma'rifatnya, semakin mengenal kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna arifan billah. Karena kedua, mursyid itu ahli ma'rifat kepada Allah. Sebab tugas kita manusia lahir ke dunia beribadah kepada Allah. Tanpa ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, kita tidak akan bisa ibadah kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sholat hanya sholat, puasa hanya puasa, Quran hanya baca Quran. Tapi kalau belum jelas alamatnya, adresnya, kepada siapa ibadah kita, kalau belum ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, salah alamat ibadah kita. Maka kunci ma'rifat kepada Allah sebelum kita terlahir kepada dunia, supaya beribadah kepada siapa? Alamat, adresnya jelas, ibadah kita kepada siapa? Ditujukan kepada Allah, maka kita harus ma'rifat, mengenal kepada yang ketiga. Khabirun bitazkiyati an-nafs, pakar di bidang ilmu tasawuf, khusus pakar di bidang ilmu tasawuf. Kalau tadi syarat yang pertama menguasai ilmu tauhid dan fikih atau kepaduan dalam agama. Di syarat yang ketiga khusus untuk ilmu tasawuf, bukan sebatas mengetahui, tapi pakar di bidang ilmu tasawuf. Yang keempat, ayakuna ma'zunan min syaikhil irsyad. Jadi mursyid itu bukan keinginannya sendiri, bukan dipilih oleh muridnya, tapi ditugaskan oleh mursyid sebelumnya
atas ilham dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Minimal 4 syarat sehingga kita bisa membedakan mana mursyid, mana ustaz, mana ulama biasa. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Daftar peserta talqin ada 20 orang. Mana bapak yang tertulis di sini di depan. Alhamdulillah. Mana lagi? Angkat tangannya. Tambah lagi muridnya Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman. Terima kasih ya Allah, mudah-mudahan tarekat Indonesia ini berkembang lebih besar lagi ya Allah. Lindungilah ya Allah Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman ya Allah, mursyid kami ya Allah, panjangkan umurnya. Ya, ibu-ibu mana? Subhanallah. Oh, ke sini. Pindah ke sini. Alhamdulillah. Yang online, berikan Alhamdulillah Rabbil Alamin. dari Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ikutin yang online juga dari masing-masing. Yang baru jadi muridnya Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman Sekali yang hadir menggunakan baju putih-putih semua. Allahumma shalli ala Muhammad. baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang lama kalau talqin zikir dengan bayatnya ada batalnya enggak? Enggak. Tentang sudah sekali rasa aman ya. Bisa batal talqin zikir kita, berguru kita, bersumpah setia atau berbaiat murid kepada mursyidnya, itu ada batalnya dalam kitab Al-Anwar Al-Munsiyah di Ma'rifati Qawaidi Sufyan karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Apa salah satunya yang dibatalkan talqin kita? Melakukan dosa besar. Melakukan apa? Dosa besar. Batallah, terputuslah rohani murid dengan gurunya. Lalu bagaimana caranya? Mengulang kembali, daftar kembali, mendapatkan talqin zikir kembali. Jadi seperti itu talqin zikir. Kemuridan itu bisa batal jadi murid kalau jatuh karena perbuatan dosa besar. Caranya guru bertobat kepada Allah dengan mengambil talqin zikir kembali, daftar kembali. Maka Allah ampuni dosa-dosa ini. Amin ya Allah. Disinilah Bapak Ibu sekalian, Islam itu agama bimbingan dan kepemimpinan, bukan agama teks. Asal sudah ada Quran, ada terjemahnya selesai jadi muslim. Baca sendiri, pahami sendiri. Tidak, Islam itu agama bimbingan dan kepemimpinan. Semua para nabi, baik yang dikisahkan dalam Al-Quran yang 25, semua pemimpin dan pemimpin bagi umatnya masing-masing. Tidak pernah Allah menurunkan kitab suci tanpa rasulnya. Allah turunkan kitab suci tanpa nabinya. Selalu rasulnya dan kitab sucinya. Itulah menunjukkan Islam adalah agama kepemimpinan dan bimbingan. Maka harus jelas siapa pemimpin kita, siapa pemimpin kita dalam agama.
Dan nanti di akhirat, di mahsyar Bapak Ibu sekalian, Allah sudah berfirman, yauma nad'u kulla unasin bi imanihim. Di mahsyar nanti, di hari kebangkitan nanti, Allah panggil, Allah minta pertanggungjawaban kulla unasin, setiap manusia bi imamihim, beserta imam dan pemimpinnya masing-masing. Nanti di mahsyar dipanggil siapa? Mana imamnya? Siapa imamnya? Maka agama kita bukan agama sebatas teks Quran dan hadis, tapi agama kita adalah agama kepemimpinan dan di mahsyar nanti Quran menjelaskan di hari kebangkitan nanti setiap manusia dipanggil, diminta pertanggungjawaban di imamihim, beserta imamnya masing-masing. Kedua, di masa itu dipanggil imamnya adalah seorang mursyid. Imamnya adalah orang yang memiliki martabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bahkan memberikan syafaat. Nabi sudah bersabda, yasfa'u yaumal qiyamah al-anbiya tsummal ulama. Yang akan mensyafaati manusia di hari kiamat para nabi dan ulamanya, mursyidnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, yang calon murid baru, dan kenapa harus dapat talqin zikir? Talqin zikir itu urusan kolbu supaya bisa zikir. Tidak bisa belum hati kita banyak zikir. Bisa Syekh. Ingin banyak zikir. Pengen. Harus melewati talqin zikir. Kedua, fungsi talqin zikir itulah yang menghubungkan kolbu murid dengan musyidnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian bersama orang-orang yang shodiq. Shodiq itu siapa? Para ulama, para nabi. Kita harus selalu bersama orang-orang shodiq. Secara fisik seperti ini, kalaupun berjauhan, hatinya bersama. Maka dalam tafsirnya dalam kitab Mawsu'ah Yusufiyah ada bersama hisiah secara fisik, ada bersama maknawiyah secara kolbunya merasa bersama mursyidnya. Amin ya Allah, amin. Dua. Yang ketiga, kolbu kita setelah dapat talqin zikir, kolbu itu ibarat ring besi satu, tidak punya yang hubungan yang lain, menyendiri saja kolbu kita, betul nggak? Betul. Sebelum jadi murid, kolbu kita sendirian aja. Tapi setelah dapat talqin zikir, ring besi kita sudah tersambung dengan ring besi mursyidnya, ring besi mursyidnya tersambung dengan ring besi mursyidnya. Jadilah namanya apa? Rantai. Rantai kan terdiri dari apa? Ring besi. Yang sudah tersambung jadi apa namanya? Rantai. Maka kolbu kita ibarat rantai yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muridmu ini hatinya. Banyak Bapak Ibu sekalian kiai datang dulu. Saya kenapa ya? Ceramah kemana-mana, ngajar kemana-mana. Tapi kalau sudah datang malam ke sini, takut, sedih, mana? Itu sekelas dia, sekelas Ustaz. Tengah malam bangun, kata orang sudah turun. Bahasa Indonesia apa ya? Rasa takut kolbunya itu. Mau meninggal tapi kemana? Apakah ahli surga, apa ahli neraka? Cemas. Kenapa? Karena kolbunya galau. Punya kecemasan. Bagi para murid Bapak Ibu sekalian, kesaksian demi kesaksian, dari murid ke murid, sebelum meninggal dunia diberitahu oleh Allah. Allah. Kenapa
Kolbunya sudah jadi mata rantai. Allah bocorkan sebagian rahasianya kepada hamba-hambanya. Amin ya Allah. Panggil anak cucu, hei kemari. Kalau kalian nggak datang ke sini, kok kita akan berjumpa lagi dengan aku. Subhanallah. Setelah kumpul ajak zikir. Ketika berzikir, dia sampaikan siapa sudah datang. Cahayanya bersinar, membimbing zikir kepada. Ayo zikir semua. Tersenyum bahagia saat pulang kepada Allah. Dia zikir bersama anak cucunya. Di saat itulah rohnya keluar. Saya termasuk. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengakhiri kalamnya dengan kalimat tersebut, ahli surga. Amin ya Allah. Pernah apa? Murid-murid diberikan kesaksian, saksi bagi yang masih hidup. Sebelum wafat, sebelum meninggalkan kehidupan dunia ini, memberikan kesaksian terlebih dahulu bagi murid-murid yang masih hidup. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ada bocoran kapan hari kematian kita, amalan-amalan tertentu. Amalan itu ada di hakikat ini. Sehingga Allah berikan sebagian rahasianya kepada hamba-hamba yang begitu ini. Salah satunya rahasia kematian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, salah satu karomah kemuliaan yang datang dari siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, meninggal kita ingin mendadak atau dikasih tahu dulu? Kasih tahu dulu. Kalau dikasih tahu dulu ingin apa? Sikir, perbanyak sikir. Pas pulang. Ya nak, udah. Ada malaikat itu. Udah selesai. Ya udah, awas jangan injak itu. Jangan injak itu. Udah Nur Khadijah udah pulang sampai keringatan ya. Udah ya, udah selesai ya nak mainnya. Udah, ayah. Minum. Tuh minumnya. Udah selesai. Gak mau keluar dari sini. Itulah gambaran orang yang diberi kabar. Nggak ada sedotan. Diberi kabar dia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini kan hadis yang disebutkan oleh Aisyah. Udah waktu pulang-pulang keringatan. Panas ya? Iya. Tapi bagi hamba pilihan, Belum mandi sih. sebelum ada Bangun jam 3. Allah beri kabar gembira. Ya, Kapan dia akan meninggal haus dan ya, Bu. bau surganya sudah Bangun jam 3 ikut segera pulang, ingin segera pulang. mau ketemu Bahkan Bapak gambaran surganya sudah Syekh. diperlihatkan oleh Allah. Ingin buru-buru. Zikir. Alhamdulillah. Gersang, lihat Biasakan kan. Iya, ada Bapak nih. Ada Lihat mataharinya, surga yang Bapak. indah. Maka dia ingin segera buru-buru. Tadi kan udah mimi susunya nak. Nanti kita beli lagi ya sayang ya. Tadi kita beli warungnya di mana? Itu Bapak. Itu dulu ya sayang. Dilihat pintunya. Mau ambil apa? Kecil, kumuh. Cekcok lagi. Urusan pemilu. Rame lagi. Ya, ketika dilihatkan ke alam sana yang apa yang kita ingin segera pulang ke sana. Ingin gitu kan? Ingin gitu kan sebelum pulang? Amin. Dan Allah berikan kalian. Amin ya Allah, amin. Bukan sedih, kematian bukan sesuatu yang membuat kita takut. Justru kematian itu sesuatu yang Indah. Nikmat yang luar biasa. Saudara kita yang di alam barzakh, murid-murid jalan sudah menunggu-nunggu. Mereka di alam barzakh disatukan dengan musik sebelumnya. Penuh kebahagiaan Yusa'un bahwa menjauh dimiliki oleh Allah di alam kuburnya. Bisa kumpul lagi dengan gurunya, bisa berbicara lagi dengan gurunya, berbahagia di sana. Amin ya Allah, Dalam amin. kitab Ar-Ruh karangan itu Qayyim Al-Jauziyah. Barang siapa yang punya gurunya adalah ulama, tidak akan dipisahkan oleh Allah dalam kuburnya.
seperti para sahabat tidak akan dipisahkan di alam kuburnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah masih hadiah buah di dunianya mau nyari mursyid, buah di dunianya mau ibadah di sini oleh mursyidnya, maka dikasih hadiah di alam wajahnya dibersamakan dengan ini kembali. Ini lima hadirat terakhir itulah halfil. Ya makan. Bagi jamaah baru Udah waktu mau makan jajanan. ijazah wirid amalkan setiap hari. Satu, poin pertama baca Quran. Setiap hari baca Quran. Baca Nah, Quran. kecuali yang haid, bacalah yang sudah hafal saja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Yang sudah hafal maka boleh walaupun sedang haid. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, jadi kalau perempuan ada cutinya baca Quran. Bapak ingin cuti nggak? Ingin cuti nggak baca Quran? Harus keluar darah. Maksudnya ibu mau ada cuti sholat, ada cuti puasa, ada cuti baca Quran. Emang pingin? Bilang hamilnya mana mau? Satu baca Quran. Baca Satu Al-Quran. kalau belum bisa satu juz, Setengah juz. kalau belum bisa minimal diskon seperempat juz. Ganti Fatihah 25 kali supaya sempurna. Satu, ketiga kali. Kedua, baca istighfar 100 kali. Ketika baca istighfar penuhi syarat obat yang tiga. Lisannya astagfirullah, hatinya yang pertama adalah i'tiraf, pengakuan dosa-dosa kita. Yang kedua, anadamah, penyesalan sampai meneteskan air mata. Yang ketiga, ketika baca istighfar, al-azmi, mengajak untuk Tidak mengulang lagi. setiap hari 100 kali. Yang ketiga, baca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 300 kali. Kebanyakan nggak ibu? Tidak. Kebanyakan nggak Bapak? Tidak. 300 kali. Kalau kita baca 300 kali, sama kita berzikir kepada Allah sejumlah makhluk Allah. Bisa menjadi Amin ya Allah. Amin. Yang kedua, sabda Nabi, di akhirat di masa nanti, wala takil ila wilayatil ghairi bal ana kafiru yaumil qiyamah. Kalau siapa yang membaca kalimat itu, maka akulah penanggung jawabnya. Amin ya Allah. Kalau nanti Amin. kita tadi tanggung jawab oleh Nabi, kira-kira alamat orang celaka, alamat orang bahagia. Bahagia. Surga. 300 ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Yang paling pendek namanya sholawat umriyah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.